isi data awal perusahaan. Karena kita ingin membuat data baru, jadi kita pilih menu Create. Setelah itu, isi data perusahaan sesuai dengan soal yang sudah ditunjukkan atau diberikan. Setelah itu, isi current financial year-nya dengan tahun yang ada di soal. Lalu, isi last month of financial year-nya dengan Desember. Setelah itu, isi conversation month-nya dengan bulan Januari dan number of accounting periode isi dengan 13. Selanjutnya, pilih build your account list yang pertama. Klik next, lalu isi industri classification-nya dengan all dan tipe of business-nya dengan car dealership atau seperti yang ada di soal. Klik next, lalu untuk menyimpan data, ganti nama dengan nama kita sendiri. Setelah data sudah disimpan, klik next dan pilih comment center. Langkah kedua adalah menghapus, mengedit, dan menambahkan akun. Untuk menghapus, mengedit, dan menambahkan akun, pilih modul account dan pilih menu akun list. Yang pertama adalah menghapus akun dengan cara klik 2 kali lalu delete akun. Lakukan cara yang sama hingga beberapa akun yang diperintahkan untuk dihapus terhapus semua. Langkah kedua adalah mengedit akun dengan klik 2 kali dan edit nama akun yang sudah diperintahkan. Lakukan cara yang sama hingga selesai.
Setelah mengedit akun, sekarang kita ingin menambahkan akun dengan klik New. Isi data yang diminta sesuai dengan soal yang diberikan. Langkah ketiga, menghapus kode pajak yang tidak digunakan dan menginput kode pajak yang diperintahkan sesuai soal. Untuk menghapus dan menginput kode pajak, silakan klik list lalu text code sampailah kepada contoh gambar di samping. Silakan klik 2 kali untuk menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Apabila sudah terhapus semua kode pajak yang tidak digunakan, setelah itu klik New untuk menambahkan kode pajak yang ingin dibuat. Untuk mengisi data di samping, silakan melihat soal yang sudah ada atau yang sudah diberikan. Langkah keempat ialah menginput neraca. Untuk menginput neraca, silakan klik Setup, Balance, lalu akun Opening Balance. Setelah itu, masukkan nominal yang sudah tertera sesuai dengan saldo awal. Apabila saldo awal tidak sesuai, maka diberikan min atau tanda kurung. Setelah itu, input semua nominal yang sudah ada hingga nilai terakhir berjumlah 0 ataupun balance. Apabila sudah berjumlah nilai terakhir 0, maka neraca yang kita buat sudah balance. Langkah kelima adalah menginput data customer dan supplier. Untuk menginput data customer dan supplier, silakan pilih modul card file, lalu pilih menu card list. Yang pertama, kita akan mengisi data customer. Untuk mengisi data customer, klik New. Lalu, isi nama atau data sesuai dengan data customer yang sudah disediakan dan card ID yang sudah tertera dalam soal. Isi selling detailsnya. Pada text code diisi non-taxable atau NT, dan pada free text code juga diisi sama seperti text code tadi yang di atas dengan NT atau non-taxable.
Lalu isi customer terms information pada payment is due diganti in a given of days, dan isi balance due days karena 30 hari karena sudah tertera di dalam soal. Lakukan cara yang sama sehingga semua data customer sudah terinput. Yang kedua, kita akan mengisi data supplier. Untuk menambah data supplier yang baru, kita klik new, lalu isi nama supplier yang sudah ada di soal, dan isi card ID yang sudah tertera di dalam soal. Selanjutnya, kita akan mengisi buying details. Pada text code, kita isi NT atau non-taxable, dan pada frag text code, kita isi NT atau non-taxable juga. Pada supplier terms information, payment is due-nya digantiin a given of days. Pada discount days-nya 10, balance due days-nya 50, dan diskon for early payment-nya adalah 1%, karena sesuai dengan soal yang sudah disediakan. Lakukan langkah yang sama sehingga semua data supplier sudah terinput. Setelah menginput data customer dan supplier, selanjutnya kita akan menginput saldo awal customer dan supplier. Untuk menginput saldo awal customer, klik setup, balance, lalu customer balance. Dikarenakan pada toko Anggun atau toko yang pertama tadi kita buat tidak ada invoice atau total saldo piutangnya, jadi kita masuk contoh kedua yaitu toko Bintang. Isi invoice sesuai dengan keterangan yang sudah tertera, isi date-nya sesuai dengan yang ada, isi memo dengan saldo awal customer, dan isi total including tax-nya dengan saldo piutang yang sudah tersedia. Lakukan langkah yang sama sehingga semua data saldo awal customer terinput. Setelah itu kita akan menginput saldo awal supplier, pilih menu setup, balance, lalu supplier balance. Untuk menginput saldo awal supplier, kita pilih toko Agrifarm atau data yang sudah kita buat tadi, isi supplier name dengan toko Agrifarm. Selanjutnya, isi PO dengan faktur yang sudah tersedia. Lalu, isi date atau tanggal yang sudah tertera di dalam keterangan data supplier. Lalu,
isi memo dengan saldo awal supplier. Dikarenakan pada toko Agrifarm tidak ada total including tax-nya, maka tidak usah diisi. Kita masuk contoh kedua, yaitu toko Prima. Isi PO dengan faktur atau nomor faktur yang sudah tersedia, isi tanggal atau date pada tanggal yang sudah tertera pada data supplier, isi memo dengan saldo awal supplier. Nah, dikarenakan di toko kedua sudah memiliki saldo utang, maka kita isi total including tax-nya sesuai dengan saldo utang yang tertera pada soal. Lakukan langkah yang sama sehingga semua data saldo awal supplier sudah terinput. Langkah ketujuh, menginput data inventory. Pilih modul inventory, lalu klik menu item list. Untuk menginput data inventory terbaru yaitu klik new, lalu isi item number yang sudah tertera pada contoh soal. Yang pertama yaitu CB atau cylinder block yang diisi pada name, lalu beri tanda centang pada 3 kotak di bawah itu. Setelah dicentang, maka akan keluar kolom-kolom di samping yang akan diisi. Cost of sales akan diisi menjadi cost of goods sold. Lalu income account for tracking sales akan diisi dengan sales. Lalu yang ketiga, asset account for item inventory akan diisi dengan merchandise inventory. Lalu klik buying details, isi text code winbox dengan VAT atau value added tax. Lalu isi standard code dengan harga satuan per unitnya. Contohnya pada silinder block, 1 unit berharga 8.500. Lalu klik selling detailsnya, isi text code dengan VAT atau value added tax. Lakukan langkah yang sama seperti contoh soal sebelumnya sehingga semua data inventory sudah terinput. Untuk menginput saldo awal inventory, klik inventory lalu count inventory. Isi counted dengan jumlah unit dari masing-masing barang yang sudah tersedia. Klik adjust inventory, lalu isi default adjustment account dengan merchandise inventory, lalu use account. Setelah use account, klik continue, lalu opening balance. Selanjutnya, isi unit cost dengan harga masing-masing barang yang sudah tersedia. Maka setelah itu, amount akan otomatis terisi. Setelah selesai menginput data atau saldo inventory, maka kita akan klik close, lanjut untuk mengecek kebenaran data yang sudah kita buat dengan klik modul account, lalu klik menu company data auditor. Lalu klik yang ketiga yaitu transaction review, ganti tanggal dengan tanggal tutup buku yang sudah sesuai dengan soal. Setelah itu klik run review, maka lihat apakah sudah benar semua.
Apabila sudah benar semua, maka dari data awal sampai akhir sudah tercentang semua.